sajake aku nderek Gusti Yesus. Oh, saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajake aku nderek Gusti Yesus. Oh, saben dina aku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun nggih Gusti Yesus, matur nuwun kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya,
sepanjang masa kami. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabatmu sendiri. Engkaulah kami kini dan sepanjang masa kami. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah. Pada tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayaan seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan,
tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun itu, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan bangkit dari kesalahan kami. Seperti engkau bangkit kembali ketika jatuh dari salib. Sebab engkau Tuhan kami dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampunilah kami dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-11. Yesus jatuh untuk ketiga. Yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salah suci-Mu, Engkau telah menemukan dunia. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapalah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menanda kehinaan. Jadilah bang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita, telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau ke baptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian. Sampai kami mulia. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia memberikan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan.
Hidup yang kita jalani hari ini tidak diukur dari apa yang kita miliki, karena segalanya akan berlalu. Itu sebabnya biarlah kita mengisinya dengan segala sesuatu yang akan kita bawa saat menghadap kepadanya. Saat akhir segalanya hanya satu yang tersisa, yang terbaik aku lakukan, hidup bagimu Tuhan. Saat akhir segalanya harta pun tiada berarti, hanya yang berdasarkan kasih tetap selamanya. Kau menguji hatiku, di perjalanan hidupku, lewati segala yang terjadi, adakah ku setia? Ku kan memuji Engkau di bumi dan selamanya. Kau sediakan